Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. La syarra ma'lum rahimahullah ta'ala wa ala man naf'alihi wa bi barakati ulumihi wa bi kulli darain amin. Radhiyallahu anhu. Halaman 104. Betul. Wa amma as-sidqu قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ورأينا أن الأستاذ البشيري رحمه الله قال الصدق عماد الأمر وبه تمامه وفيه نظامه. وقال أقل السر استواء السر والعلانية. وروينا عن سهل رحمه الله قال لا يشم رائحة السر عبد داهن نفسه أو غيره. وروينا عن ابن البصري رحمه الله قال الصدق سيف الله ما وضع على شيء إلا قطعه. وروينا عن سيد الجليل الإمام العارف الحارثي المحاسبي رحمه الله قال الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه. الله. ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الدر من حسن عمله ولا يكره أن يطلع الناس على السيء من عمله فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم وليس هذا من أخلاق الصديقين. وقيل إذا طلبت الله تعالى بالصدق أعطاك مرآة تبصر بها كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة. وروينا عن سيد الجليل بن قاسم الجنيد رضي الله عنه قال الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة والمرائي يثبت على حالة واحدة 40 سنة. قلت معناه أن الصادق يدور مع الحق كيف كان. وإذا كان الفضل الشرعي في أمر عمل به عمل به وإن خالف ما كان عليه وخالف عادته فإذا عرض أهم منه في شرع ولا يمكن الجمع بينهما انتقل إلى الأفضل ولا يزال هكذا. وربما كان في اليوم الواحد على 100 حال أو 1000 أو أكثر على حسب تمكنه في المعارف وظهور الدقائق له واللطائف. وأما المرائي فيلزم حالة واحدة بحيث لو عرض له مهم يرجحه أشره عليها في بعض الأحوال لم يأت بهذا المهم بل يحافظ على حالته لأنه يراعي بعبادته وحاله المقلوبين ويخاف من التغيير بهذا محبة إياه ويحافظ على بقائها. والصادق يريد بعبادته وجه الله تعالى حيث رجح الشرع حالا صار إليها ولا يعرض على المخلوقين. وقد بسطت القول في شرح هذه الحكاية في أول شرح مهذب ذكرت دلائلها ووضحتها بالأمثلة ومقصودها ما ذكرته هنا وانتصرت عليه والله أعلم. Alhamdulillah wa syukurillah salawat dan salam kepada Rasulullah. Teruskan kita Bustanul Arifin Imam Nawawi dalam bab seling kejujuran, kesungguhan hati, hakikah dan bagaimana memberkasinya di dalam amal-amal sehari-hari kita. Amma sidqu faqad qala Allah Ta'ala dalilnya dari ayat Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Bergabunglah kalian, masuklah kalian, jadikanlah kalian orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh benar-benar di dalam ibadah kepada Allah. Dari Imam Al-Bushairi Abdul Qasim Al-Bushairi definisi as-sidqu imadul amr, tiangnya segala urusan, kejujuran, kesungguhan dengan benar-benar dia bekerja, beramal, berbuat, ya, berkata dengan segala-galanya menjadi tiang patokan segala urusannya. Wa bihi tamamu, dengan adanya kesungguhan, kejujuran tersebut menjadi sempurna segala-galanya. Wa bihi nidhamu, dan disitulah menjadi aturannya, aturan mainnya, undang-undangnya,
nizamnya di dalam segala urusan. Subhanallah. Maka diartikan di sini antara abda la yabtani an sidq fi maqamin min al-maqamat. Ya. Seseorang hamba itu tidak dia membutuhkan, ya bertani, tidak kaya-kayanya dia an sidq. Selalu dia mau berusaha tidak henti-hentinya ya, untuk dia berbuat jujur dan kebenaran, kesungguhan ya, di segala kedudukannya, walaupun berbeda-beda. Dengan ikhlas ya, dia dapat kedudukan makam dengan hakikinya, dan dengan kejujurannya wal judd yaslukul amri, dia bisa menjalani urusan-urusan tersebut. Siapa yang menimbang keadaannya dengan menimbang timbangan syariat ya, dan dia wafatira bisurukin, tapi dia malas di dalam menjalaninya, lam yantaqil an magamih, tidak bisa berubah, tidak bisa berpindah dari kedudukannya. Tapi kalau diberikan oleh Allah kejujuran, kebenaran, kesungguhan, dia cepat katanya menempuh jalan yang jauh dengan sebentar, dia bisa naik ke maqamat yang selanjutnya. Wa aqallu sidq, sekurang-kurangnya sidq istiwa usr wal alaniyah, sama sesuatu yang tertutup dan yang terbuka, yang rahasia, yang tersembunyi dengan yang terlihat, sama lagi, nggak ada dia bedakan luar dan dalam. Imam Sahal As-Tasuri berkata, la yashmu raihata sidq, tidak bisa mencium baunya kesungguhan, kebenaran, kejujuran seseorang hamba katanya, kalau dia dahana nafsah, dia bermain dengan dirinya sendiri, dia pura-pura dengan dirinya sendiri, atau kepada orang lain. Nggak bisa, mesti kepada dirinya sungguh-sungguh, kepada orang lain sungguh-sungguh, apa adanya. Nggak bisa dia berpura-pura, dia bermain-main dengan keadaan ya. Imam Dhannun al-Masri berkata, as-sidqu sayyidullah, sidq itu kejujuran tersebut, kesungguhan tersebut ya, adalah pedangnya Allah, tajam ya. Mau ala syai' illa qata'a, pedang itu kalau ditaruh di sesuatu putus. Begitu juga kesungguhan, kejujuran, taruh di segala bidang masalah, dia putuskan langsung, nggak pakai dia nggak pakai pikir-pikir, yang penting benar, sungguh-sungguh, jujur, hakikat langsung. Itu makna sidq dari definisi Imam Dhannun al-Masri. Al-Imam al-Muhasibi, Abdul Harith al-Muhasibi, terkenal daripada pakar sufi rahimahullah. As-sadiq walladzi la yubali ala kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalq. Masyaallah. Orang yang betul-betul sadiq, yang betul-betul sungguh-sungguh jujur ya, benar-benar dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak peduli walaupun keluar dari dirinya segala penghargaan ya di hati manusia, karena dia mau membersihkan hatinya, walaupun nggak dihargai, walaupun nggak dinilai, walaupun dicaci, walaupun dia nggak pikirin, nggak peduli, karena dia lagi mau membersihkan dirinya, hatinya. Dan wala yuhibbu tila'an nas, dia nggak mau melihat-lihat manusia, menilai-nilai manusia, membayang-bayangkan manusia, menimbang-nimbang manusia, enggak. Ala madhagil ad-dar min husni amalih, walaupun hanya seberat satu biji atom dari amalnya, dia nggak mau dibandingin dengan orang. Yang penting aku lihat amalku, diriku, jangan kita banding-bandingin dengan orang lain. Wah, orang itu lebih banyak, orang itu lebih kurang, kan? Aku lihat diri aku sendiri. Wala yakrah an yatali'a an-nas 'ala sayyi'. Dia enggak apa-apa, enggak marah kalau orang melihat keaiban
dari amalnya yang jelek. Baina karahatu lidzalik dalilun, kalau orang dia marah atau dia nggak suka orang melihat sesuatu yang buruk dari amalannya, oh dia bukan orang yang saleh. Karena karahatu lidzalik dalilun anna yuhibbu ziyadah indahum, dia pengen bertambah baik dari orang lain. Ya, biarin aku jelek, aku dihina, aku dijatuhkan, nggak apa-apa. Oleh sahabat min akhlaqi salimin, kalau dia masih mau bertambah lebih dari orang lain, itu belum termasuk orang-orang sendiri, bukan akhlak orang-orang sendiri. Ini semuanya dari risalah Al-Musyairiyah. Nanti insya Allah naik dari kitab ini ke risalah Al-Musyairiyah, sama lebih luas lagi dengan bab-babnya. Bagilah yang ketiga, di dalam halaman 369 perkataan dari para sufi, "Idza talabta Allah bis-sidq, a'taka mir'atan tubsiru fiha kull syai'." Masya Allah. Kalau engkau minta kepada Allah sifat sidq, sifat benar, sifat sungguh, sifat jujur ma'allah, kepada Allah, Allah berikan engkau kaca, cermin gitu, bisa melihat segala-galanya ke belakangmu. Mungkin kita lihat ke depan, yang di belakang kita lihat kaca di depan kita. Ini ajaib di dunia wal akhirah. Kalau engkau dikasih sedih, engkau seperti diberikan cermin, bisa melihat segala-galanya ke belakang. Subhanallah. Tentu yang ke depan belum kita bisa lihat, tapi yang ke belakang menjadi gambaran-gambaran ibrat, pelajaran-pelajaran yang ada. Imam Abu Qasim Al-Junaid, pakar dari kepala orang-orang sufi Irak, Basra. As-sadiq yatagallab fi yawm 40 marrah. Orang yang jujur itu orang yang benar-benar sungguh-sungguh di dalam muamalatnya sama Allah Subhanahu wa taala, dia bisa berbolak-balik sehari 40 kali. Apa ini bolak-balik ini? Dalam segala keadaan dia berubah. Kalau ini hak, ini batil. Ini enggak benar, ini enggak benar. Ini benar. Yang ini enggak, ini berubah. Tergantung keadaannya. Bukan main iya aja. La takunu imma'a, kata Rasulullah. Jangan main iya aja. Nggak bisa. Orang yang jujur, orang yang shadiq, dia akan berkata. Yang dia nggak suka. Dia nggak benar, dia bilang nggak benar. Kalau kita malu, nggak enak keadaan kondisi, itu belum shadiq. Orang shadiq nggak bisa. Kalau yang nggak enak, dia ditegur. Ada yang benar, yang enggak, salah. Berat ini, bisa berubah dia 40 kali perubahan sehari. Tapi kalau orang murai yang suka mudahan tadi, dia ngelihat orang, penilaian orang, alasannya nggak negoreng dia sama kayak gitu. Subhanallah, ala halatin wahidah, dia di situ aja nunggu penilaian biar sama orang. Ya, enggak, kalau orang yang shadiq nggak mau dia. Kalau biar dia salah sendiri, biar dia berbeda sendiri, nggak apa-apa. Subhanallah. Kalau orang sebaliknya murai, orang mudahin, ya, dia hanya dalam satu keadaan itu aja. Walaupun 40 tahun begitu juga, nggak mau berubah. As-sadiq kata Rasulullah, yaduru ma'al haq haitsu da'a. Orang yang shadiq itu dia berputar, ya, bersama yang hak. Di mana dia putarannya itu hak, dia berputar ke sono dia ikut. Hak ke sono. Nggak pakai pandang lihat dulu siapa yang enggak. Yang hak kemana dia ikut. Gitu karena begitu Muhammad SAW. Habil li ajli khaliq Allah Subhanahu wa taala, bukan li ajli khaliq. Kan karena manusia. Kalau manusia iya dia ikut dengan manusia. Di sini iya dia ikut. Dia ikut Allah Subhanahu wa taala. Makna dikupas, anna sadiq yadur ma'al haqq kaifa kan. Ini dia kupasan dari hadis, bahwa orang yang jujur itu dia berputar
bersama yang benar. Kaifakan, bagaimanapun keadaan, nggak takut. Wah, ini nggak enak kita ngomong. Wah, ini nggak mau. Ya, ini kok. Ya, bisa itu orang gitu. Bila kana fadlu syar'i fi amrin, kalau ada sesuatu kelebihan di dalam syariat, misalnya suatu masalah ya, tentang syariat, bagaimana keutamaan syariatnya di dalam urusannya, amila bih, dia pertama ngamalin. Wa in khalafa makan, walaupun berbeda sama orang yang lain. Orang begini ya, nih syariat begini, ada syariat, aneh ambil. Berat ya, nggak bisa ngikutin manusia. Wa khalafa adatahu, dia berlainan dengan adatnya orang lain. Adatnya orang lain begini, kalau udah begini, oh nggak bisa. Ini mungkar, ini nggak suka, ini nggak suka. Ini nggak sesuai dengan syariat, ini nggak sesuai dengan syariat. Dia ngomong langsung, dia tegur langsung. Jarang ini. Wa idza a'rada wa idza 'arada ahammu minhu syar'. Apalagi kalau dia lihat sesuatu yang lebih penting lagi di dalam syariat. Waduh, tentang halal haram, tentang mungkar dengan amar ma'ruf, wah, lebih parah lagi, lebih galak lagi orang yang salih. Wala yumkinu jam'u bainahuma. Enggak bisa dia main satuin, main campurin aduk, enggak bisa. Enggak bisa dia mencampur adukkan yang hak sama yang batil, yang mungkar dengan yang ma'ruf. Tegas dia. Itu orang yang saleh. Intagala ila afdal. Dia cari yang lebih afdal lagi. Enggak mau yang rendah. Wala yazalu hakala. Begitulah orang-orang yang saleh, selalu senantiasa begitu. Wa kana bil yawmil wahid. Kemungkinan sehari dalam keadaan begitu berbeda-beda dalam sesuai keadaan, sesuai berputarnya masalah perkara. Perkara begini dia begini. Oh lain tadi, iya lain. Ini mesti begini. Oh gitu. Berubah lagi dia. Iya, ini mesti begini. Nggak bisa main sama-sama aja. Tadi hadis la takunu ilma'a in ahsana an-nas ahsantum wa in asa'u asa'tum, kata Rasulullah. Jangan kau jadi ikut-ikutan. Ma'in, kata-kata imma. Bersatu enggak bisa. Kata Rasulullah, in ahsana an-nas ahsan. Kalau engkau orang lihat orang baik-baik, oh aneh jadi orang baik. Kalau orang jahat, jadi jahat. Maksiat, jangan. Tetap tegar di dalam satu prinsip, satu karisma. Nggak boleh kita berubah-ubah. Berubah maka bagaimana baik alami adhal, atau alf, atau akthar. Bisa dalam keadaan 100 keadaan atau 1000 atau lebih. Ala hasabi tamakkuni fil ma'arif. Tergantung dia mengenalnya itu ma'rifat di dalam agamanya, ma'rifat dalam hukum-hukumnya berbeda dia. Di dalam hukum ini bisa halus, bisa ini keras, kejam, bisa ini dia terima, ini enggak diterima. Di hukum sholat, di hukum nikah, di hukum warisan, dia lain-lain semua. Masya Allah. Itu orang-orang yang betul-betul ya shadiq Allah. Dia tergantung bersama hak berputar dengan yang ala hasan tamakkan wa buhur daqaiq lahu. Kelihatan bagi dia sesuatu yang kecil dia hargai, ya. Sesuatu yang lembut, yang halus dia perhatiin. Dia bersama dengan kebenaran. Tapi kita al-mura'i, orang yang lihat kalau zamhala wahidah, tidak segitu-gitu aja. Satu aja sifat kita itu saja. Bahai kalau arad lahu muhimmun yurjihu syar'u 'alaiha bi ba'd al-ahwal lam yati bi hadzal muhim. Apabila ditawarkan, disodorkan kata sesuatu yang penting, dia masih mempertimbangkan. Ya, mesti mudah. Yang afdal, yang bagus, yang penting itu kerjain. Terima, jangan pakai timbang-timbang lagi, ragu-ragu. Nah, di dalam syariat, dalam segala keadaan, dia belum tentu langsung ngerjain, masih pikir-pikir. Di dalam jihad, di dalam infak, di dalam beranian membela agama, dia masih lihat keadaan, lihat orang, lihat ini, lihat orang yang salih yang begini. Bal hafidh ala halat, dia pelihara satu keadaan tetap. Karena yura'i bi ibadati halahu man makhluqin. Orang-orang yang nurai, dia melihat keadaan manusia, bukan melihat perintah Allah, bukan menghargakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat halnya makhluqin.
yakhafu min at-taghyir. Takut kalau dia berbeda dengan orang, nanti orang nggak cinta lagi sama dia. Ya, nanti orang nggak suka lagi sama dia. Wah, sekarang berbeda, orang lari sama dia. Kita takut begitu. Itu katanya. Fayhafad ala bagaiha. Ya, akhirnya dia terus-terusan begitu, nggak berubah-berubah, mengikuti syariat yang hak. Wasadiq yuridu ibadati wajh Allah. Orang-orang yang shadiq, yang jujur, yang sungguh-sungguh benar-benar di dalam ibadahnya kepada Allah, dia mengharapkan kehadiran Allah. Haitsu rajah syar'u hana sara ilaiha. Segala sesuatu yang sesuai dengan syariat, dia di situ. Dia ada di situ. Dia langsung kembali kepada syariat. Sara ilaiha. Dia berjalan di atas syariat. Wala ya'rij 'al makhluqin. Dia enggak pandang manusia. Dia enggak lihat siapapun. Hukum-hukum, hak-hak Allah. Masya Allah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dijelaskan di dalam kitab Muhadzab, di permulaan pembukaan kitab Muhadzab tentang bab shadiq, ya, oleh Imam Nawawi dari Syarah Muhadzab, ya, Minhaj Talibin. Ya. Aku bentangkan di dalam kitab tersebut hikayat-hikayat di dalam Syarah Muhadzab, dan aku jelaskan dalil-dalilnya. Aku berikan contoh-contohnya. Maksudku supaya kalian bisa mengambilnya, membacanya. Ya, di sini hanya singkat saja. Wallahu a'lam bishawab. Amin.